Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini saya dari kelompok 3 akan menyampaikan materi chapter 16 yang berjudul Providing Back on the Job Application. Nah, di sini saya akan dibantu oleh dua orang teman saya, yaitu Kak Arini dan Kak Desita. Sebelumnya, kita berkenalan dulu yuk. Halo, nama saya Suhaya Hafiza Wahyudi. Saya lahir di Jakarta tanggal 28 Februari tahun 2000. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh diajukan melalui email saya yang tertera di sini ya. Halo, nama saya Rini Aulia Widiatna. Saya lahir di Bandung tanggal 4 April tahun 1999. Saya bersekolah di SMP 44 Bandung, lalu dilanjutkan ke SMA Taruna Bakti Bandung, dan sekarang saya sedang duduk di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan terkait dengan materi, teman-teman bisa menghubungi saya di email saya, yaitu di ariniaulia47@yahoo.co.id. Halo, perkenalkan, nama saya Desita Saumi Natalia. Saya sebagai pembicara ketiga. Saya lahir di Bandung, tanggal 25 Desember 1998. Saya pernah bersekolah di SMPN 13 Bandung dan bersekolah di SMAN 8 Bandung. Dan sekarang saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut mengenai training ini, kalian bisa menghubungi saya di email ini ataupun di nomor telepon ini. What makes an effective training program? Back on the job application. Pertemuan-pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari apa itu active training dan bagaimana cara merancang sebuah program active training. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada materi Extending the Value of an Active Training Program, atau apa yang harus dilakukan oleh seorang trainer setelah program trainingnya selesai agar materi atau hasil dari training tersebut dapat memiliki manfaat jangka panjang bagi peserta. Nah, yang akan dibahas pada chapter 16 ini adalah providing back on the job application. Jadi, sebuah training itu hasilnya bisa menjadi efektif dan juga kurang efektif. Hal tersebut disebabkan oleh ada atau tidaknya pengaplikasian kembali hasil training di tempat kerja, atau yang bisa disebut dengan back on the job application. Sebuah training bisa menjadi tidak efektif jika tidak ada back on the job application tersebut karena peserta tidak akan mendapatkan manfaat dan hasil belajar. Sayangnya, back on the job application ini biasanya tidak termasuk ke dalam suatu desain training. Namun, saat ini sudah banyak desain yang menyertakan back on the job application di dalamnya. Jadi, back on the job application tersebut sudah pasti terjadi. Jadi, training dapat dibagi ke dalam 3 periode waktu. Yang pertama yaitu sebelum program trainingnya dimulai, yang kedua yaitu selama program trainingnya berlangsung, dan yang terakhir yaitu setelah trainingnya selesai. Jadi, sebelum program training dimulai, terdapat 4 hal yang dapat dilakukan oleh seorang trainer, yaitu yang pertama adalah Jadi, di sini, trainer terlebih dahulu memberikan training kepada atasan dari karyawan-karyawan yang akan mengikuti training. Dengan begitu, atasan ini dapat menjadi mentor, coach, dan role model bagi karyawannya. Namun sayangnya cara ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama membutuhkan banyak biaya, yang kedua dapat menghabiskan banyak waktu, dan yang ketiga mungkin akan sulit untuk dilakukan. Nah, jadi di sini trainer memberikan ringkasan pada atasan mengenai apa saja yang akan dilakukan dalam training tersebut. Training yang akan diikuti oleh karyawan dari atasan tersebut. Nah, ringkasan tersebut harus berisi 5 hal berikut ini. Yang pertama adalah tujuan dari program training tersebut. Misalnya tujuannya adalah membuat peserta mampu membuat presentasi yang baik ketika merancang sebuah program training.
Nah, yang kedua adalah skema pembelajaran dari trainingnya. Yang ketiga adalah kegiatan apa saja yang akan dilakukan dalam training tersebut. Misalnya, selain mendengarkan presentasi dari trainer, apakah peserta juga melakukan experiential learning seperti role play, simulasi, games, dan lainnya. Nah, yang keempat adalah materi pembelajaran, dan yang kelima adalah saran bagi atasan mengenai cara untuk menerapkan kembali skill yang sudah didapatkan dalam training dalam pekerjaannya. Nah, cara-cara tersebut dapat menjadi efektif apabila trainingnya disesuaikan dengan tujuan yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga nantinya pihak perusahaan menjadi yakin bahwa skill tersebut dapat sesuai dengan tujuan dan prioritas dari perusahaan. Nah, jadi di sini trainer itu mengajak atasan untuk berdiskusi mengenai persiapan yang harus dilakukan sebelum program trainingnya dimulai. Nah, yang pertama, trainer itu dapat meminta atasannya untuk mengarahkan kepada karyawannya bahwa karyawannya harus membaca terlebih dahulu materi yang akan ada di training. Dan juga karyawan juga dapat melakukan tugas-tugas tertentu, jadi diberikan assignment tertentu seperti itu. Lalu yang kedua, atasan juga dapat membantu karyawan untuk menentukan suatu kasus yang akan dibahas dalam training. Jadi nanti kasus itu tuh dapat dipelajari dan digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. Nah, contohnya, training yang akan dilakukan adalah mengenai cara mengatur perilaku karyawan. Sebelumnya, trainer meminta peserta untuk menulis deskripsi singkat mengenai 2 masalah yang berhubungan dengan tindakan tidak bertanggung jawab. Misalnya, karyawan terlambat dan tidak memenuhi deadline pekerjaan yang telah ditentukan perusahaan. Lalu, pada saat training, masalah tersebut dibahas dalam kelompok kecil seperti studi kasus, dan dapat juga dilakukan dengan role play. Nah, di sini, trainer sebelum mulai training meminta atasan dan karyawannya untuk berdiskusi mengenai hasil apa yang kira-kira ingin dicapai setelah trainingnya selesai. Misalnya seperti tadi, karyawan diharapkan mampu membuat presentasi yang baik ketika ia memberikan training kepada karyawan yang baru. Nah, cara yang keempat ini dapat dilakukan secara virtual, namun tetap saja trainer itu harus memberikan arahan yang jelas dan menawarkan bantuan melalui telepon atau email. Nah, kalau tadi saya sudah membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh trainer sebelum program training dimulai, sekarang saya akan membahas hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh trainer selama proses trainingnya berlangsung. Jadi, peserta akan dapat menguasai materi training jika ia terus diberikan kesempatan untuk belajar. Nah, hal yang dapat dilakukan oleh trainer adalah, pertama, trainer meminta peserta untuk melakukan suatu hal, misalnya role play. Nah, dari role play tersebut, trainer berikanlah feedback. Setelah diberikan feedback, peserta diminta untuk mengulangi role play tersebut, namun sudah menerapkan feedback yang diberikan oleh trainer. Nah, untuk cara yang satu ini, mungkin teman-teman sudah pernah mengalaminya, yaitu pada mata kuliah intervensi. Nah, pada mata kuliah intervensi, mahasiswa di satu kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, kelompok tersebut diminta untuk mempresentasikan mengenai materi dari buku, tapi presentasinya dalam bentuk training. Lalu, setelah presentasi, teman-teman satu kelas, asisten, dan dosen akan memberikan feedback dari hasil presentasinya. Nah, feedback tersebut dapat digunakan untuk kelompok melakukan presentasi berikutnya, sehingga kelompok dapat lebih menguasai skill mengenai memberikan training. Nah, dalam hal ini, trainer dapat membuat situasi training serupa dengan pekerjaan asli dari peserta. Karena semakin serupa, maka peserta akan semakin lama mengingat materi dari training. Selain itu, trainer juga dapat membuat lingkungan fisik saat sesi training, serupa dengan lingkungan fisik tempat kerja peserta. Nah, contohnya ini juga pernah dialami oleh teman-teman. Jadi begini, di mata kuliah praktikum, teman-teman diminta untuk melakukan role play instruksi alat tes. Nah, teman-teman diminta untuk berpasangan dengan teman sekelompoknya, yaitu berdua-berdua.
Nah, situasi tersebut sesuai dengan situasi yang akan teman-teman hadapi ketika praktikum nanti, yaitu pengetesan hanya dilakukan pada satu orang testi. Jadi di sini, trainer meminta peserta untuk menarik kesimpulannya sendiri mengenai materi yang diberikan dalam training. Selain itu, trainer juga dapat memberikan kesempatan pada peserta untuk menyatakan apakah ia setuju atau tidak setuju dengan materi tersebut. Yang nantinya peserta dapat menentukan bagi dirinya sendiri apakah ia akan menerapkan skill tersebut atau tidak. Jadi, di sini trainer mengatur waktu agar peserta dapat melakukan back on the job application di tengah-tengah sesi training. Setelah itu, trainer dapat menanyakan pengalaman peserta saat melakukan back on the job application tersebut. Dan trainer juga dapat menyediakan waktu untuk peserta bertanya mengenai hal-hal yang masih belum dimengertinya. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh trainer sebelum dan selama program trainingnya berlangsung. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang trainer setelah program trainingnya berakhir. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Arin. Terima kasih Kak Suaya. Apabila tadi Kak Suaya sudah membahas mengenai apa yang harus dilakukan oleh trainer sebelum melakukan training ataupun saat melakukan training, saya akan membahas mengenai at the end of program training ataupun ketika training tersebut akan berakhir. Nah, sebelum training ini berakhir, trainee ini dapat menggunakan beberapa strategi untuk mendorong pengaplikasiannya pada pekerjaan. Terdapat beberapa strategi. Strategi yang pertama yang akan saya bahas adalah self-assessment. Pada self-assessment, trainer akan bertanya kepada trainee untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari mengenai diri mereka sendiri, meliputi pengetahuan ataupun sikap dan perilaku mereka. Trainee ini perlu mengenal diri mereka untuk mempersiapkan diri mereka saat mereka bekerja. Nah, di sini yang dievaluasi itu adalah diri mereka sendiri, bukan mengevaluasi hasil dari training yang mereka ikuti. Ada berbagai macam teknik yang dapat mereka gunakan untuk mengevaluasi diri mereka. Pertama itu mereka bisa menggunakan post-test. Yang kedua mereka bisa menggunakan kuesioner, ataupun yang ketiga mereka bisa menggunakan role play yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya nih, jadi dalam leadership training, di awal training ini trainee akan diberikan kuesioner untuk melihat dirinya sebelum mengikuti training. Lalu ketika training akan selesai atau akan berakhir, trainee ini akan diberikan kuesioner kembali untuk melihat sejauh mana evaluasi diri mereka setelah mengikuti training tersebut. Lalu setelah mengisi semua pertanyaan dengan jujur, kuesioner tersebut akan di-scoring dan dari hasil scoring tersebut akan dilihat apakah terdapat perubahan yang terjadi setelah mengikuti training ataupun tidak. Lalu saya akan membahas mengenai job aids. Job aids ini adalah alat bantu bagi trainee untuk mengingat ataupun menerapkan informasi dari apa yang telah mereka dapatkan dari training. Nah, bentuk formatnya ini ada dua, ada dalam bentuk format elektronik ataupun dalam bentuk format kertas. Contohnya itu seperti checklist ataupun worksheet. Nah, jadi dalam job aids ini tuh membantu Anda untuk melakukan sesuatu. Ada langkah-langkah ataupun ada guidelines-nya. Contohnya ini sesuai dengan apa yang teman-teman alami di perkuliahan. Jadi dalam perkuliahan ini ada mata kuliah deskripsi kepribadian. Dalam deskripsi kepribadian ini, teman-teman mendapatkan tugas untuk men-scoring hasil tes dari tes IST, tes Pauli, ataupun dari tes Papikostik. Nah, tentunya dalam men-scoring ini, teman-teman memiliki catatan ataupun buku psikodiagnostika yang biru untuk melakukan scoring. Teman-teman disitu kan melihat langkah-langkah bagaimana cara men-scoring hasil tes tersebut. Nah, buku ataupun catatan yang kalian miliki itu karena memiliki langkah-langkah untuk membantu kalian dalam men-scoring itu tuh dinamakan sebagai job aids. Jadi, catatan dan buku itu merupakan job aids. Selanjutnya ada re-entry advice. Nah, dalam
program training apapun dapat menggunakan sesi penutupan dengan resume advice. Nah, sesi ini harus menyajikan berbagai langkah awal yang realistis untuk dapat menerapkan program pelatihan ke setting pekerjaan. Nah, trainee ini dapat mengidentifikasi tugas-tugas apa saja yang dapat mengaplikasikannya dengan keterampilan yang ia dapatkan dari training yang ia ikuti. Atau misalnya ia menjalin hubungan dengan orang lain yang mengikuti kursus ataupun kursus yang serupa untuk membandingkan pengalaman dan pengaplikasian. Misalnya dalam sebuah perusahaan sedang mengikuti training untuk meningkatkan training skills karyawannya. Nah, ketika training tersebut akan berakhir, konsultan training ini akan menyarankan kepada karyawannya untuk mengobservasi pekerjaannya satu sama lain. Konsultan training ini mendorong karyawannya untuk membangun support dan melanjutkan penguatan yang sudah ia dapatkan dari pelatihan. Kemudian terdapat obstacle assessment. Nah, dalam obstacle assessment ini, trainee ini perlu memiliki perencanaan untuk masa yang akan datang yang meliputi kira-kira apa saja hambatan yang akan ia temui ketika ia menerapkan apa yang sudah ia dapatkan dari training tersebut. Nah, trainee ini mungkin akan merasakan adanya tekanan saat ia bekerja, maka ia mungkin saja balik lagi menggunakan cara-cara yang lama ketika ia bekerja, bukannya menggunakan cara baru yang sudah ia dapatkan dari training. Nah, di sini tuh ada beberapa kendala yang biasa trainee dapatkan ketika mereka bekerja. Jadi, kendala yang biasa mereka temui saat mereka bekerja adalah pertama, mereka kekurangan dukungan dari rekan mereka, supervisor, ataupun orang lain saat mereka sedang bekerja. Kendala lainnya itu, mereka memiliki kurangnya waktu untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari, lalu juga menilai apa yang telah mereka gunakan dan mendapatkan feedback dari orang lain. Nah, program training ini harus memberikan waktu bagi trainee untuk mendiskusikan kira-kira apa saja hambatan yang akan mereka jumpai dan bagaimana cara mereka untuk mengatasi hambatan tersebut. Lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai contohnya. Misalnya, setelah mengikuti training, trainee ini dapat mengidentifikasi ancaman-ancaman apa saja yang akan mereka temui di masa depan menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, setelah mengidentifikasi threats tersebut, trainee ini akan ditantang untuk mengubah ancaman-ancaman tadi yang sudah dia identifikasi tersebut menjadi sebuah peluang untuknya agar dapat berkembang di masa depan. Terima kasih Kak Arin. Oke, materi berikutnya akan dibawakan oleh saya. Sebelumnya, Kak Arin sudah membahas mengenai beberapa strategi, yaitu ada self-assessment, job aids, re-entry advice, dan obstacle assessment. Strategi berikutnya akan saya jelaskan, yaitu ada peer consultation, peer teaching, self-monitoring, contracting, action plan, follow-up questionnaire, dan follow-up coaching and support. Oke, kalau begitu, mari kita masuk ke peer consultation. Peer consultation merupakan salah satu cara untuk menggabungkan pembelajaran dari program training dan mendorong peserta untuk menerapkannya di tempat kerja. Pada peer consultation, peserta akan diatur dalam beberapa kelompok kecil. Tujuan dari pembagian kelompok kecil ini adalah untuk setiap peserta membicarakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Dalam kegiatan ini akan ada peserta yang berperan sebagai klien atau peserta yang membicarakan tentang permasalahan dan peserta yang akan menjadi konsultan atau peserta yang akan memberikan saran kepada klien. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Di kantor, saya kesulitan mengatur waktu sehingga pekerjaan atau tugas-tugas saya menjadi keteteran. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan? Menurut saya, kamu bisa membuat skala prioritas berdasarkan kepentingan kamu terlebih dahulu. Kamu pun bisa melis pekerjaan apa yang harus kamu kerjakan terlebih dahulu. Semoga contoh yang tadi bisa membuat saudara lebih paham mengenai apa itu peer consultation. Kemudian dalam proses ini pun memberikan kesempatan pada peserta untuk merangkum dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan yang telah mereka dapati dari training tersebut. Kalau begitu, mari kita lanjut pada peer teaching. Peer teaching
teaching merupakan salah satu cara untuk menguasai ide dan keterampilan yang baru dengan mencoba mengajarkan apa yang telah dipelajari kepada orang lain. Dengan kita mengajarkan orang lain, libatkan diri kita untuk berkomitmen dengan diri sendiri untuk benar-benar menggunakan apa yang telah kita pelajari. Akibatnya, hal tersebut mendorong peserta untuk mempresentasikan kepada orang lain apa yang telah diajarkan kepada mereka. Hal yang dapat dilakukan oleh trainer dalam kegiatan ini adalah trainer bisa membagi peserta pada beberapa kelompok dan trainer pun memberikan tugas kepada kelompok tersebut untuk membuat proyek, kemudian meminta mereka untuk mempresentasikan proyek tersebut kepada orang lain atau kelompok yang ada di dalam training tersebut. Atau peserta pun dapat mempresentasikan materi training yang telah mereka ikuti kepada rekan kerja mereka yang tidak mengikuti training tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Kemarin kita belajar mengenai time management waktu training itu. Lalu bagaimana Bu? Saya kemarin tidak ikut. Jadi time management itu bagaimana cara kita mengatur waktu kita. Dan salah satunya ada tips kayak gitu. Tipsnya itu kita membuat skala prioritas berdasarkan kepentingan kita sendiri. Dan ketika membuat skala prioritas pun, kita pun harus membuat deadline-nya. Karena itu tuh sebagai pertanda bahwa setiap pekerjaan tuh memiliki batas waktu tertentu. Nah, bagaimana? Setelah kalian melihat contoh tadi, apakah kalian bisa lebih paham mengenai peer teaching ini? Apabila kalian sudah paham, mari kita lanjut ke strategi berikutnya, yaitu self-monitoring. Dalam self-monitoring, trainer meminta peserta untuk memonitor perilaku mereka sendiri di tempat kerjanya. Hal ini dilakukan untuk membuat manfaat training yang mereka dapatkan bisa bertahan lebih lama. Salah satu contoh atau metode yang bisa digunakan dalam self-monitoring itu adalah dengan cara membuat jurnal atau blog pribadi, ataupun bisa melakukan hal lainnya seperti membuat to-do list apa saja yang ingin dilakukan selama bekerja, ataupun membuat skala prioritas berdasarkan kepentingan. Berikutnya, mari kita masuk ke contracting. Contracting merupakan ungkapan tertulis yang sederhana dengan maksud mengubah perilaku seseorang dalam beberapa hal tertentu untuk melakukan tindakan tertentu yang sesuai dengan tujuan program training. Kontrak ini dapat dilakukan dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain seperti sesama peserta training, trainer, rekan kerja, atau dengan pemimpin mereka. Memasangkan peserta yang berkomitmen untuk bertukar kontrak dan saling mendukung adalah cara terbaik untuk mempertahankan hasil training. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut ini. Ide-ide yang sudah saya tuliskan, silakan Ibu meninjak lanjutnya. Saya akan menindaklanjuti kontrak kamu dan selama 1 bulan ini dan saya akan menandatanganinya. Setelah kalian melihat contoh tadi, apakah saudara bisa lebih paham mengenai contracting? Untuk lebih jauh memahami tentang contracting, saya akan menunjukkan contoh lembar contracting sebagai berikut ini. Nah, hal tersebutlah yang disebut dengan contracting. Sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, saya akan memberikan kesempatan untuk beristirahat selama 1 menit. Saudara bisa menggunakan kesempatan beristirahat ini untuk meregangkan otot tubuh saudara, ataupun saudara bisa pergi untuk minum ataupun ke toilet. Silakan gunakanlah kesempatan beristirahat ini sebaik mungkin. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight.
Nah, saudara sudah kembali segar lagi kan? Sekarang, mari kita lanjutkan pada strategi atau materi berikutnya, yaitu action plan. Action plan yaitu membuat perencanaan untuk masa depan berdasarkan hasil training. Dalam pendekatan ini, peserta mendefinisikan hasil atau tujuan dari training serta menuliskan langkah-langkah untuk mencapainya. Dalam action plan juga, saudara bisa menuliskan hambatan apa saja yang bisa diantisipasikan. Action plan pun dipandang sebagai alat motivasi diri untuk karyawan tanpa pengawasan khusus dari supervisor. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan lembar action plan ini. Nah, itu adalah contoh lembar action plan. Semoga kalian bisa lebih memahami mengenai action plan tersebut. Selanjutnya, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu follow-up questionnaire. Follow-up questionnaire adalah suatu kuesioner untuk memastikan bahwa hasil training tetap teraplikasikan oleh para peserta. Follow-up questionnaire pun merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran peserta tentang program training setelah program training tersebut berakhir. Selain itu, follow-up questionnaire pun berfungsi sebagai cara trainer untuk tetap berhubungan dengan para peserta. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan follow-up questionnaire, yaitu 1. Jelaskan pada peserta bahwa kita ingin mengirimkan mereka follow-up questionnaire. Dalam hal ini, trainer menjelaskan tujuan dari mengirimkan follow-up questionnaire, seperti untuk membantu peserta menilai apa yang telah mereka pelajari dan seberapa baik mereka dalam menerapkan hasil training, dan juga untuk memberikan feedback pada para peserta. Langkah kedua, mendesak peserta untuk mengisi kuesioner. Mendesak di sini artinya adalah meminta para peserta untuk mengisi kuesioner dan mengirimkan kuesioner yang telah diisi kepada kita. Yang ketiga adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau diperhatikan ada yang seperti menjaga gaya bicara secara informal dan bersahabat, mencampurkan pertanyaan yang akan diajukan sehingga peserta hanya mengisi pertanyaan utama saja. Gunakanlah format pertanyaan seperti skala penilaian, kalimat tidak lengkap, dan esai pendek. Tanyakan kepada peserta tentang apa yang paling mereka ingat di dalam training dan keterampilan apa yang mereka gunakan, serta keberhasilan apa yang sudah mereka capai. Dan yang terakhir, menawarkan kepada peserta kesempatan untuk menghubungi kita untuk bertanya mengenai masalah pengaplikasian program training. Itulah langkah-langkah yang bisa digunakan untuk melakukan follow-up questionnaire. Untuk lebih jelasnya, saya akan menunjukkan contoh lembar follow-up questionnaire seperti ini. Itulah contoh lembar follow-up questionnaire. Materi berikutnya atau strategi berikutnya adalah follow-up coaching dan support. Ini merupakan strategi terakhir. Pada follow-up coaching and support, banyak organisasi atau perusahaan yang menggunakan follow-up coaching untuk lebih meningkatkan value dari program training yang telah diikuti. Follow-up coaching ini merupakan pembinaan lebih lanjut mengenai program training yang telah diikuti. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan follow-up coaching, yaitu executive coaching, group coaching, dan peer coaching. Mari kita masuk ke executive coaching. Pada executive coaching, para ahli memberikan follow-up coaching dengan karyawan secara intensif dan banyak berfokus pada hambatan yang membuat karyawan tidak dapat mencapai potensi maksimalnya. Metode ini termasuk metode yang sangat mahal dalam biaya, tetapi perusahaan mendapatkan keuntungan yang banyak. Yang kedua, ada group coaching. Pada grup coaching ini, karyawan dibagi menjadi kelompok kecil dan diberikan kesempatan untuk melanjutkan berlatih skill dan mendiskusikan hambatan yang biasanya ditemui. Dan yang terakhir adalah peer coaching. Pada peer coaching, sesama karyawan berdiskusi mengenai penerapan skill yang didapatkan atau masalah yang ditemui dalam pekerjaan. Karyawan saling memberikan saran dalam menghadapi situasi yang sulit.
melakukan inisiatif yang meningkatkan kualitas pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mendorong pengaplikasian program training. Sebelum kita mengakhiri training ini, kita mereview materi mengenai providing feedback on the job application. Oke, karena tadi ketiga pembicara sudah membahas mengenai materinya masing-masing, saya akan membahas, mereview dari awal, apa saja sih materi hari ini tuh. Nah, jadi pada materi ini terdapat 3 bagian besar. Yang pertama itu prior to the training program, yang kedua itu during the training program, dan yang ketiga adalah at the end of the training program. Nah, kita mulai satu-satu ya. Jadi pada bagian yang pertama ini, pada prior to the training program ini terdapat langkah-langkah yang dapat trainer gunakan sebelum dia melakukan training. Yang pertama itu ada memberikan pre-training kepada supervisor. Yang kedua itu memberikan ringkasan mengenai training kepada supervisor. Yang ketiga itu bekerja sama dengan supervisor. Dan yang terakhir itu adalah meminta kepada partisipan dan kepada supervisor untuk merancang program training. Dan yang kedua ini terdapat materi mengenai during the training program, yaitu saat training ini berlangsung. Jadi ada beberapa langkah yang dapat trainer lakukan. Yang pertama itu memberikan banyak waktu untuk berlatih skill mastery. Yang kedua ini memberikan kesempatan kepada partisipan untuk berlatih dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga adalah mendorong partisipan untuk menunjukkan sikapnya terhadap skill yang dipelajari dan menyampaikan perasaannya terhadap performanya. Dan yang terakhir adalah berikan tugas kepada partisipan dalam situasi kerja. Dan bagian yang paling terakhir yaitu at the end of program training, di mana training ini dapat menggunakan beberapa strategi sebelum training ini berakhir. Yang pertama itu ada self-assessment, yang kedua itu ada re-entry advice, ada job aids, terus juga ada obstacle assessment, ada peer teaching, ada peer consultation, ada contracting, ada action plan, ada follow-up questionnaire, dan yang terakhir ada follow-up support and coaching. Sekian penyampaian materi yang saya lakukan. Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi saudara semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, kalian bisa menghubungi kita di email yang sudah tertera pada menit pertama video training ini, ataupun menuliskan kolom komentar di bawah ini. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Sampai jumpa lagi.